Sebuah obsesi yang dimulai dari sebuah titik. Di tengah hiruk-pikuk liat yang tak pernah tidur, arsitek Ahmad duduk di depan layar komputer, matanya terpaku pada citra satelit Ka'bah. Obsesinya jauh lebih dalam, berakar pada misteri geometri dan pola energi yang ia yakini terpancar dari bangunan suci itu. Sudah berbulan-bulan, setiap malam setelah pekerjaan kantornya berakhir, Ahmad menyelam ke dalam lautan data, peta kuno, catatan geologi, laporan seismik, hingga teori fisika kuantum yang tidak biasa. Fatimah, istrinya sering mengintip dari ambang pintu studio kecil mereka, tersenyum kecil melihat suaminya tenggelam dalam dunia angka dan garis yang tak berujung. Malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah algoritma pencitraan yang ia kembangkan sendiri, dirancang untuk mendeteksi anomali pola energi di lokasi geografis tertentu, memancarkan sinyal merah terang. Lokasi anomali itu bukan di sekitar Ka'bah secara langsung, melainkan jauh di bawahnya, sekitar 3 kilometer di dalam kerak bumi. Pola energinya tidak hanya kuat, tetapi juga berulang secara ritmis, seolah-olah berdetak seperti jantung raksasa yang terkubur, sebuah metronom kosmik. Ahmad menggosok matanya yang lelah, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia membandingkan data itu dengan puluhan titik lain di dunia, dari situs-situs arkeologi kuno hingga anomali magnetik alami. Tidak ada yang seperti ini. Getaran energi ini terlalu teratur, terlalu spesifik, terlalu cerdas untuk menjadi fenomena geologis biasa. Ia mencetak beberapa grafik berwarna, menempelkannya di dinding studio kecilnya, bergabung dengan skema kompleks dan diagram yang sudah memenuhi hampir seluruh permukaan dinding. Di tengah semua itu, satu pertanyaan besar menggantung, memenuhi benaknya. Apa gerangan yang tersembunyi di bawah fondasi Ka'bah, sebuah struktur yang telah berdiri ribuan tahun, dan mengapa belum ada yang pernah mendeteksinya dengan jelas sebelumnya? Kecuali mungkin mereka yang membangunnya ribuan tahun lalu, mereka yang mungkin memiliki pengetahuan yang kini hilang. Ini bukan sekedar anomali ilmiah, ini adalah petunjuk, bisikan dari masa lalu yang belum terungkap, sebuah misteri yang memanggilnya. Ahmad merasa seperti seorang arkeolog digital, menggali rahasia bukan dengan sekop dan sikat, melainkan dengan data dan algoritma canggih. Ia harus mencari tahu lebih banyak. Segera, getaran misterius itu seolah memanggilnya, menariknya lebih dalam ke pusaran teka-teki kuno yang baru saja ia sentuh permukaannya. Sebuah kunjungan ke arsip tua dan pertemuan yang tak terduga. Pagi berikutnya, Ahmad memutuskan untuk mengambil cuti. Ia tidak bisa berkonsentrasi pada proyek gedung pencakar langit yang sedang ia tangani. Pikirannya dipenuhi oleh pola energi berdetak yang tak masuk akal itu. Ia membutuhkan konteks, jawaban yang mungkin tersimpan dalam lorong-lorong sejarah yang terlupakan. Tujuannya adalah perpustakaan nasional, di mana ia berharap menemukan catatan atau manuskrip kuno yang mungkin menyebutkan fenomena serupa atau setidaknya memberikan petunjuk tentang teknologi kuno yang hilang atau peradaban yang terlupakan yang mungkin memiliki pengetahuan ini. Di sana, di antara tumpukan buku tua berdebu dan gulungan perkamen yang rapuh, ia bertemu dengan Dr. Umar. Dr. Umar adalah seorang profesor sejarah dan arkeologi yang terkenal akan pengetahuannya yang ensiklopedis tentang peradaban kuno, khususnya manuskrip dan situs-situs Islam yang misterius. Dr. Umar, dengan kacamata bertengger di ujung hidungnya dan rambut putihnya yang rapi, awalnya menanggapi pertanyaan Ahmad dengan senyum sopan namun jelas ada skeptisisme yang tersembunyi. Anomali energi di bawah Ka'bah? Saudara Ahmad, ada banyak mitos dan legenda yang beredar di sekitar situs suci itu. Kebanyakan hanya cerita rakyat belaka, kata Dr. Umar. Ahmad tidak menyerah. Ia tahu ia harus menyajikan bukti yang tak terbantahkan. Ia menunjukkan grafik dan data dari algoritmanya, menjelaskan metodologi dan analisis ilmiahnya dengan detail yang memukau. Mata Dr. Umar yang awalnya meremehkan, perlahan menunjukkan kilatan ketertarikan. Ini menarik, gumamnya, mendekatkan wajah ke layar tablet Ahmad. Polanya memang tidak biasa, terlalu terstruktur. Tidak ada catatan geologis yang pernah mengindikasikan sesuatu yang sekompleks ini di sana.
Dr. Umar kemudian mengarahkannya ke bagian arsip yang jarang dikunjungi, tempat manuskrip yang lebih esoteris dan kurang dikenal disimpan. Ia menyebutkan sebuah gulungan tua dari abad ke-12, berjudul Kitab Al-Asrar Al-Makhfiyah, atau Buku Rahasia yang Tersembunyi, yang konon ditulis oleh seorang sarjana yang dianggap eksentrik dan visioner pada masanya, bernama Al-Kindi. Buku itu berisi banyak hal aneh, Ahmad, termasuk klaim tentang struktur di bawah tanah Ka'bah yang konon menjaga ritme alam semesta atau mengharmonisasi aliran energi astral. Saya selalu menganggapnya sebagai alegori puitis atau filosofis. Jelas Dr. Umar. Ahmad merasa jantungnya berdebar kencang. Ia menunjukkan grafik dan data dari algoritmanya, menjelaskan metodologi dan analisis ilmiahnya dengan detail yang memukau. Mata Dr. Umar yang awalnya meremehkan perlahan menunjukkan kilatan ketertarikan. Ini menarik, gumamnya, mendekatkan wajah ke layar tablet Ahmad. Polanya memang tidak biasa, terlalu terstruktur, tidak ada catatan geologis yang pernah. Detak jantung di bawah fondasi, pembuktian yang mengejutkan. Setelah berjam-jam pencarian yang melelahkan di antara ribuan manuskrip tua, tangan Ahmad akhirnya menyentuh gulungan perkamen yang ditunjuk Dr. Umar. Gulungan itu rapuh dengan tulisan tangan kaligrafi Arab kuno yang nyaris pudar di beberapa bagian. Dengan hati-hati, Ahmad mulai menerjemahkan bagian-bagian yang relevan, dibantu oleh Dr. Umar yang sesekali memberikan koreksi pada interpretasi bahasa dan konteks sejarah. Kitab Al-Asrar Al-Makhfiyah ternyata bukan sekadar kumpulan alegori. Ada deskripsi yang sangat rinci dan mengejutkan tentang sebuah mesin resonansi atau perangkat harmonisasi kosmik yang diyakini tertanam jauh di bawah Ka'bah. Mesin itu, menurut penulis manuskrip Al-Kindi, berfungsi untuk menyelaraskan energi bumi dengan kekuatan kosmik, menciptakan harmoni yang mempengaruhi seluruh dunia. Deskripsinya sangat teknis untuk ukuran abad ke-12, menyebutkan kristal penggerak yang berdetak dalam sinkronisasi dengan bintang-bintang, lapisan pelindung dari logam yang tidak dikenal, dan saluran-saluran energi yang memancar ke permukaan. Yang paling mengejutkan adalah sketsa kasar yang disertakan dalam manuskrip yang sangat menyerupai pola energi yang ditemukan Ahmad pada algoritmanya. Detak ritmis yang ia deteksi bukanlah fenomena geologis, melainkan output dari teknologi kuno yang luar biasa canggih yang keberadaannya telah dirahasiakan selama ribuan tahun. Ini tidak mungkin, bisik Dr. Umar. Wajahnya pucat pasi, matanya menatap tajam ke gulungan itu. Sebuah peradaban di abad ke-12 atau bahkan lebih tua dari itu yang memiliki teknologi seperti ini akan mengubah seluruh pemahaman kita tentang sejarah manusia. Ahmad merasa gelombang adrenalin membanjiri seluruh tubuhnya. Ini bukan lagi sekadar anomali atau dugaan. Ini adalah bukti nyata. Dengan izin Dr. Umar untuk memfoto beberapa halaman krusial, ia bergegas kembali ke studionya. Ia perlu melakukan simulasi yang lebih akurat, mencoba mereplikasi pola energi ini dengan parameter yang ditemukan di manuskrip. Dengan data mentah dari algoritmanya, informasi terperinci dari gulungan kuno, dan pemahamannya tentang fisika resonansi, Ahmad memasukkan variabel-variabel baru yang kompleks. Layar komputer berkedip dengan perhitungan matematis yang rumit. Ketika hasil akhirnya muncul di layar, sebuah pola 3 dimensi mulai terbentuk dengan jelas. Sebuah struktur berlapis, berongga di tengah, memancarkan gelombang energi yang persis sama dengan yang ia deteksi. Ketika sains bertemu misteri ilahi, sebuah konfrontasi awal. Ahmad pulang ke rumah larut malam itu. Wajahnya masih memancarkan campuran kegembiraan, kebingungan, dan sedikit ketakutan. Fatimah menyambutnya di ruang tamu, melihat tumpukan cetakan grafik dan laptopnya yang masih menyala. "Penelitianmu pasti sangat menarik hari ini, sampai-sampai kau lupa waktu," ujarnya lembut. Ahmad merasa sulit untuk mengutarakan apa yang baru saja ia temukan. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa sebuah mesin kuno, artefak teknologi yang mengubah semua pemahaman tentang peradaban, berdetak di bawah Ka'bah? "Fatimah," mulainya,
Suaranya sedikit serak. Aku menemukan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang bisa mengubah cara kita melihat sejarah manusia, geologi bumi, dan bahkan alam semesta itu sendiri. Ia mulai menjelaskan temuannya, dari algoritma anomali energi, hingga manuskrip kuno dan simulasi 3 dimensi yang mengkonfirmasi keberadaan struktur misterius itu. Fatimah mendengarkan dengan sabar, kadang mengangguk, kadang matanya membesar karena terkejut. Jadi, kau mengatakan ada semacam pembangkit energi raksasa atau sebuah perangkat canggih yang tersembunyi jauh di bawah Ka'bah? Tanyanya akhirnya. Ahmad menghela nafas panjang. Lebih dari itu, manuskrip ini menyebutnya sebagai penyelaras kosmik atau penjaga ritme alam semesta. Sesuatu yang menjaga keseimbangan fundamental. Aku tidak tahu persis fungsi keseluruhannya, tapi energinya nyata, Fatimah. Dan yang lebih gila lagi, keberadaannya sudah diprediksi dan dideskripsikan ribuan tahun lalu dalam sebuah gulungan kuno yang ditemukan Dr. Umar. Fatimah berjalan mendekat, menyentuh pundak Ahmad. Apakah ini membuatmu takut, Ahmad? Tanyanya lembut. Ahmad berpikir sejenak. Tidak takut, lebih kepada terkejut dan penasaran yang luar biasa. Kita hidup di dunia yang penuh misteri yang belum terpecahkan. Dan ini adalah salah satunya. Mungkin yang terbesar yang pernah aku temui. Ia menunjukkan gulungan tua itu kepada Fatimah, menunjuk sketsa dan tulisan kuno. Menurut Dr. Umar, ini bisa jadi sebuah petunjuk tentang peradaban yang jauh lebih maju dari yang kita kira. Mungkin mereka adalah penjaga rahasia ini. Dan Ka'bah adalah kuncinya. Sebuah mesin yang didirikan untuk tujuan mulia. Malam itu obrolan mereka berlanjut hingga larut malam. Perjalanan Ahmad membuktikan bahwa di balik fondasi Ka'bah, mungkin tersembunyi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar bangunan suci. Dari algoritma modern hingga manuskrip kuno, dari sains hingga misteri ilahi, ia menemukan bahwa ada kemungkinan sebuah teknologi purba, penyelaras kosmik masih berdetak menjaga ritme semesta. Kisah ini bukan hanya tentang penemuan, tetapi tentang keberanian seorang manusia untuk menyelami rahasia terdalam peradaban dan iman. Jika kamu merasa kisah ini menggugah rasa penasaranmu, jangan lupa subscribe channel ini. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan kelanjutan misteri besar yang akan terus kita ungkap bersama. Tekan tombol subscribe sekarang juga, aktifkan lonceng notifikasi, dan jadilah bagian dari komunitas pencari kebenaran yang haus akan pengetahuan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Ingat, dunia ini penuh dengan rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga ilmu ini menambah rasa syukur, rasa takjub, dan semangat kita dalam mencari kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.